atau berangkat ke sekolah maupun pulang ke sekolah itu ada jalan yang anak-anak lalui, ada tempat-tempat yang anak lalui. Nah, ada juga lampu merah atau traffic lamp yang ada yang di jalan raya, kemudian ada taman, gedung dan seterusnya. Semuanya itu adalah pelajaran ya, ada pelajaran PPKN, ada pelajaran IPA tentang makhluk hidup sampai ke sekolah. Nah, bagaimana itu? Mari kita lihat ya cara-caranya membuat seperti ini contohnya. Nah, langsung saja, Mister langsung perlihatkan. Nah, anak-anak nanti silakan. Nggak kelihatan, Mister. Sudah kelihatan? Nggak kelihatan. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah. Oke. Nanti anak-anak silakan membuat ini langkah-langkahnya ya. Silakan anak-anak membuat denah. Denah apa Mr. Chandra ini siswa kelas 3, 4, 5 itu membuat gambar denah rumah sendiri beserta halaman rumahnya. Di mana Mister? Di buku gambar A3-nya. Ya. Membuat gambar dan denah. Sebentar dulu bertanya, nanti Mister kasih untuk bertanya. Ya, waktu untuk bertanya. Dengarkan saja dulu ya. Menggambar rumah, denah rumah sendiri dan halaman rumah. Ya. Kemudian yang kedua, ini membaca indikator yang disediakan untuk acuan mendeskripsikan denah. Jadi nanti setelah kalian menggambar rumah dan rumah yang kalian gambar, itu silakan anak-anak deskripsikan apa saja yang ada di rumah kalian, ya, apa saja yang ada di rumah kalian. Kemudian membaca contoh deskripsi yang telah disediakan. Silakan dibaca nanti deskripsinya. Kemudian yang keempat, membuat deskripsi denah yang telah dibuat sesuai dengan indikator dan contoh deskripsi. Sebentar, ada contohnya di bawahnya ya. Catatan, deskripsi yang dibuat tidak harus berurutan sesuai dengan nomor indikator, tetapi indikator tersebut wajib dijelaskan pada deskripsi denah yang akan dibuat. Jika ingin menambahkan deskripsi di luar indikator, dipersilakan. Denah dapat dikerjakan secara manual pada buku gambar A3 atau digital menggunakan aplikasi anak-anak. Boleh, kalau ada yang tahu tentang teknologi, boleh menggunakan program Paint, Photoshop, dan lain-lain. Boleh itu. Dengan catatan harus karya sendiri, bukan hasil download dari internet. Buat sendiri ya. Kemudian indikatornya itu apa saja? Sebentar bertanya, sebentar ya. Mister jelaskan dulu. Indikator itu apa saja saat mendeskripsikan? Ini yang penting. Menuliskan alamat tempat tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, menuliskan alamat sekolah. Ya. Yang ketiga, menguraikan perjalanan yang dilewati dari rumah menuju sekolah. Apa saja yang dilewati dari rumah sampai sekolah. Yang keempat, menguraikan benda-benda yang ada di lingkungan sekolah. Yang kelima, menguraikan hal-hal atau aktivitas menyenangkan di sekolah. Yang keenam, menguraikan waktu kegiatan yang berlangsung di sekolah. Waktu pelajaran, istirahat, waktu pulang. Yang ketujuh, menguraikan kegiatan atau kebiasaan baik yang dilakukan di rumah setelah pulang sekolah. Yang kedelapan, menuliskan benda-benda yang ada di rumah, boleh benda-benda di kamar, dapur, ruang tamu, dan lain-lain. Pokoknya sampai sejelas-jelasnya. Dari rumah ngapain, bangun tidur ngapain, apa yang dilakukan sampai ke sekolah. Itu perjalanannya. Buat denah rumahnya juga. Ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Bisa dilihat? Kayak gitu. Ya, ini dibuat dalam bentuk buku gambar A3. Ya, seperti petunjuknya Mister tadi. Ya, di mana sebentar bertanya. Di mana rumahmu? Misalkan di sini, sekolahnya di sini. Ya, sini rumahnya misalkan. Di Gang Sedap Malam. Ini utara, timur, selatan, barat. Itu buatnya ya. Kalian berada di utara ini. Kalau utara pasti di atas. Ya, kalau utara pasti di atas. Sebentar bertanya, sebentar. Ini denah rumahmu, ini sekolahmu ya. Jadi
gang sedap malam, kalian keluar dari rumah itu apa saja yang dilihat? Ada rumahnya lebih gedean. Itu dijelaskan ya. Misalkan ada ruang tamu dulu dan seterusnya. Boleh, apa saja. Kemudian menuju jalan ke Cubung, ya, atau langsung ke Jalan Drupadi. Atau jika misalkan macet di sini, bisa lewat traffic lamp ini. Lewat Jalan Nusa Indah misalkan. Yang dilihat ada pura, ini tempat sembahyang dan seterusnya. Itu juga pelajaran agama. Begitu juga ada pelajaran tentang arah mata angin, pelajaran IPS. Ada pelajaran apa namanya rambu-rambu lalu lintas, ini PPKN ya. Belajar sampai ke sekolah. Contohnya membuat deskripsi seperti ini, Nak. Contohnya membuat deskripsi. Oh my God. Contoh membuat skripsi seperti ini. Sebentar ya. Tugas yang menyeramkan. Adanya yang gede gini. Sebentar, Nak. Terangkat telepon dulu ya. Mister. Yang mau bertanya boleh bertanya. Kalau Mr. Chandra sibuk, Mr. yang akan respon ya. Halo Mister Agus. Saya enggak hal Mister ininya Mister. Jalan ke Jadi sekolah. yang handle kegiatannya ini untuk kelas 3 itu Mr. Chandra. Silakan Mr. Agus dulu handle di bos yang menerima telepon di bos. Ya. Sumpah. Oke, ada pertanyaan? Itu Ada gimana caranya ya kalau menggambar rumah saya kan tingkat 2. Kamar saya ada di atas kamar ibunya saya. Jadi double gitu gambarnya ya. 2 tingkatnya. Mister. Nah, maksudnya Jadi cara gini. gambarnya kan kamarnya. Ya, jadi gini, Mister balas satu-satu ya. Nah, ini yang di chat ada juga yang nanya. Oke. Nanti pertanyaan tugas maha juga Mister akan jawab. Jadi yang pertama, Mister boleh nggak A4? Nah, tadi Mister bilang kan A3. Tapi ada yang nanya, Mister boleh nggak A4? Sebenarnya untuk menggambarnya boleh saja menggunakan A4 ataupun A3. Ya, ingat tujuan kegiatan ini itu adalah kalian menuangkan segala konsep pembelajar materi yang kalian pelajari selama 1 tahun di kegiatan ini yang merupakan kegiatan praktik ya atau KI 4 matematik terintegrasi. Jadi di sini ada tidak hanya menggambar ya, di sini ada muatan pelajaran baik itu IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah kembali ke kegiatannya. Jadi masalah kertas itu A3, A4 apakah boleh, Mister? Jadi boleh A3 ataupun A4 itu boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tugas maha nanti tadi bilang, Mister, gimana rumahnya saya tingkat 2, gimana cara gambarnya dan lain sebagainya. Nah, jadi gambarnya itu tidak terpaku harus gambar bentuk 2 dimensi rumah yang dilihat dari atas, bukan. Kalau dilihat dari atas, dia akan tertumpuk kan jadinya. Jadi bisa saja seperti yang ditampilkan oleh Mr. Chandra ini. Coba lihat. Kalau seandainya kalian mau buat rumah bertingkat, boleh-boleh saja. Di sana ada nggak gedung yang bertingkat di gambar itu? Ada kan? Bisa lihat, ada kan? Itu sekolahnya di gedung tingkat, ada gini jendelanya 2 tingkat. Terus itu yang di pojok di lampu merah itu juga sama, bertingkat. Jadi bisa saja dibuat dengan cara 2 dimensi yang dilihat dari atas ataupun 2 dimensi yang dilihat dari samping. Ini contoh 2 dimensi yang dilihat dari samping, jadi kelihatan dia 2 tingkatnya. Misal kalau rumahnya tidak bertingkat, boleh nggak buatnya 2 dimensi yang dilihat dari atas? Boleh. Boleh saja. Ya, jadi jangan terpaku gambarnya harus sama seperti yang Mr. Chandra contohkan, tidak. Kreasikan gambar kalian sesuai keinginan kalian ya, sekreatif kalian. Yang penting adalah kalian bisa menempatkan konsep atau materi pembelajaran yang sudah kalian kuasai di kegiatan ini. Itu yang penting juga ya. Oke, yang lain mau bertanya silakan. Mister. Saya sudah nanya Mister di chat. Oh ya, oke, bagus. Yang nanya silakan biar nggak ribut. Dari dia ribut silakan di chat ya. Biar nggak ribut di chat aja, ya. Terakhir ngumpul kapan Mister gitu? Ya, oke.
Oke, itu lagi, Mister, untuk tugasnya wajib diwarnai atau hitam putih atau gimana? Nah, ini lagi. Wajib diwarnai apa harus hitam putih? Bebas, sekreasinya kalian. Silakan Yang kreasikan suka ya. diwarnai, silakan diwarnai. Ini kan menggambar salah satu pembelajaran yang kalian kuasai juga kan di kelas 3 SBDP. Ya kan? Jadi kalau seandainya ada yang bisa menggambar dengan warna yang bagus, hasilnya ya silakan. Oke, yang Mister saya misalnya hitam putih ya udah. Ya. Tuh. Terus yang berikutnya, terakhir kumpulnya kapan, Mister? Kumpulnya di mana? Kumpulnya di sekolah. Dan terakhir dikumpulannya nanti ketika kalian mendekati pembagian rapot, tapi bukan saat pembagian rapot. Kalau bisa sebelum itu. Makanya Mister dan Mister Chandra akan terus pantau sejauh mana perkembangan kalian. Hari ini kalian baru selesai apa? Baru selesai sketnya aja, Mister. Oh, besok Zoom lagi. Oh, Mister baru selesai denahnya saja. Oke, hari Senin. Oh, Mister saya baru mewarnainya saja. Oke, hari Selasa. Oh, saya sudah menginput indikator-indikator dari setiap pembelajaran yang saya pelajari selama satu tahun ajaran ini, Mister. Ada tentang IPA, matematika, dan lain sebagainya. Terus hari berikutnya hari Rabu, oh saya sudah mentranslate, Mister, ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Bali. Udah selesai berarti kan. Ngapain tidak dikumpul kalau gitu? Secepatnya kan lebih bagus. Itu ya. Oke, saya Mister kembalikan ke Mister Chandra lagi ya. Silakan Mister Chandra. Ya, terima kasih Mr. Agus. Pakai bahasa apa? Seperti apa yang disampaikan sama Mr. Agus tadi, Mr. melengkapi lagi bahwa peta denah ini adalah merupakan praktek dari pelajaran yang anak-anak dapatkan di sekolah. Jadi ini adalah denah yang sudah di dalamnya ada muatan pelajaran di semua pelajaran, ya, mulai dari agama sampai ke bahasa Inggris, itu semuanya ada di dalamnya ini. Begitu, dari satu denah ini kita belajar semua pelajaran. Itu yang namanya peta denah tematik terintegrasi. Nah, di mana arahnya saja kita sudah tahu, arah utara, timur, barat, selatan, ini sudah belajar satu pelajaran. Kemudian ada pura di sini, misalkan tempat ibadah, itu misalkan agama. Ada gedung, di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan, tanaman, itu adalah IPA. Kemudian jalan, itu adalah ada petunjuknya, itu adalah PPKN. Bendera, itu adalah PPKN. Menjelaskan, menceritakan ini adalah bahasa Indonesia, ditranslate ke dalam bahasa Inggris, itu maksudnya bahasa Inggris ya. Bisa waktu, menghitung waktu ya, dari rumah ke sekolah berapa jaraknya, ya, waktu yang ditempuh berapa lama, berapa jam, itu juga merupakan matematika. Nah, ini adalah peta denah tematik terintegrasi namanya. Tematik terintegrasi. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Mr. Agus tadi memang benar. Jadi gambar ini tidak terpaku pada contoh yang Mr. Chandra share screen saat ini ya. Tidak terpaku, boleh diwarnai, boleh hitam putih. Tetapi asal saja memakai buku gambar A3. Ya, tadi ada yang bertanya, boleh pakai buku biasa, Mister? Kalau bisa, kalau menggambar, pakailah gambar. Ya, ini pertanyaannya Mister akan jawab ya satu persatu. Mister, nanti nama jalannya harus sama ya? Kayak Gena bertanya. Nah, tidak harus sama ya nama jalannya. Kalau bisa sama ya boleh. Misalkan lihat di Google Map itu boleh. Ya, lihat di Google Map dulu. Kemana arah ini sekolahnya. Belajar dari Google Map aja itu sudah belajar TIK ya. Google Map dulu dicari sampai ke sekolah itu berapa lama kira-kira. Baru digambar di buku gambarnya belajar. Kemudian Mister nanti di mana dikirim? Sudah tadi dijelaskan oleh Mister Agus ya. Mister, kalau misalnya saya gambarnya nggak sesuai jalan sekolah nggak apa-apa, Mister. Oh, tidak terpaku oleh ini nak ya, tidak terpaku oleh gambarnya, Mister. Boleh? Izin ke toilet, Mister. Silakan. Tapi ya, Mister. Dari rumah saya sampai sekolah itu jauh. Mister, nanti di mana kirimnya? Di sini ya, di sekolah kirimnya ya, Mister. Bangga. Dikirim gimana? Dikirim di kertasnya mana? boleh kertas A3 atau A4 boleh ya. A3 atau A4 boleh. Mister, Ya.
Dari rumah saya Silakan kalau bertanya di chat saja ya, biar nggak satu-satu Mister jawab. Nanti ribut ya. Di chat saja. Mister, rumah saya jauh dari sekolah. Oh iya. Kalau memang jauh dari sekolah, jalan yang mana kira-kira yang dijadikan tolak ukurnya? Jalan pintas saja jadi. Ya. Jalan apa? Enggak tahu nama jalan. Mister, saya lupa nama jalannya. Mister, saya lupa nama jalannya. Nah, kalau lupa nama Saya jalannya. lupa nama jalannya. Ya, kalau lupa nama jalannya, jalan mana yang diingat ya saat ke sekolah? Boleh meminta bantuan, boleh. Boleh minta bantuan kakak, adik, orang tua, boleh. Ya, boleh, enggak apa-apa. Ya. Kemudian boleh minta bantuan, enggak apa-apa. Asalkan tidak untuk menggambarkan. Ya, menggambar. Oke, nasi ya. Ya. Mister Chandra, saya menambahkan sedikit, Mister. Ya, silakan. Jadi gini, apa namanya, Mister, apakah rumah saya jauh dari sekolah, Mister? Sulit buat denahnya, nanti kebanyakan jalan. Nama jalan melewati lebih dari 30 jalan, nama jalan. Nanti ribet buat denahnya. Ya. Jadi gini, nggak patokannya seperti yang sudah Mister Chandra bilang tadi, nggak harus patokannya itu sekolah dan rumah. Baru di sini di gambarnya ini rumah dan sekolah, kalian juga buatnya yang dari rumah ke sekolah. Terlalu jauh itu ya. Misalkan yang rumahnya itu memang jauh dan melewati banyak jalan di sekolah. Jadi nggak usah buat patokan harus dari rumah ke sekolah, nggak usah. Ya, misalkan kalian cuma cukup ambil 2-3 jalan yang dekat dengan rumah kalian sudah cukup. Atau tempat-tempat yang memang menjadi objek wisata yang dekat dengan rumah kalian sudah cukup. Mister, boleh nggak nama jalannya itu Karangan, Mister? Saya soalnya lupa nama jalannya. Misalkan nama jalan saya adalah nama jalan saya itu adalah SpongeBob gitu misalkan. Nggak boleh. Kalau itu nggak boleh. Karena gini loh, gini maksudnya. Jalan saya lurus. Kalian harus menggunakan jalan yang sesuai dengan lingkungan sekitar kalian. Karena ini adalah pengetahuan kalian, bagaimana cara kalian mengetahui lingkungan sekitar kalian. Besok misalkan kalian tersesat, kalian nggak tahu nama jalan kalian, nggak tahu nama rumah kalian, alamat rumah kalian, itu kalian akan bingung nantinya. Maka dari itu, Mister sarankan buatlah sesuai dengan alamat rumah kalian, nama jalannya apa. Inilah tugas kalian. Saat Mister saya nggak tahu nama jalan, Mister. Inilah kesempatan kalian untuk mengetahui, memahami lingkungan sekitar kalian. Ya. Yang kemarin itu nggak tahu rumah kalian alamatnya di mana. Yang kemarin itu kalian nggak tahu jalan di utara rumah kalian apa namanya, di baratnya apa. Sekaranglah saatnya kalian harus tahu. Sekarang kesempatannya yang biasanya kalian nggak tahu lingkungan sekitar kalian itu ada apa aja. Oh, di sini ternyata ada punya pohon beringin. Oh, di sini ternyata ada kuburan. Oh, di sini ternyata ada rumah sakit. Oh, di sini ternyata ada tempat belanja, ada pasar. Ya sekaranglah saatnya kalian harus tahu. Kan ada tuh di tema itu kalau nggak salah lingkungan sekitar ya. Ya, silakan Agus. Ya, Mister mau menambahkan ya, ada itu di tema kalian pelajari ada lingkungan sekitar. Jadi kalau anak-anak mengalami kesulitan, inilah tantangan buat kalian untuk belajar mengetahui lingkungan sekitar ya. Ada apa saja di lingkungan sekitarmu, misalkan ada pohon, kemudian ada rumah, di sebelahmu ada rumah sakit misalkan, ada puskesmas dan seterusnya sampai ke sekolah ya. Sampai ke sekolah ada ATM bank misalkan, ada bank di sekolah di lingkungan sekitarmu bisa dilihat ya, bisa dilihat. Ada museum misalkan. Jadi kalian mengetahui secara nyata lingkungan sekitarmu ya. Jadi ini belajar secara nyata nak ya. Belajar secara praktek langsung membuatnya. Ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Ada, Mister. Kenapa jadi nggak harus ke sekolah ya? Oh, harus ke sekolah dari rumah sampai ke sekolah. Harus ya, harus ke sekolah. Rumahnya boleh kan ngarang. Sampainya harus ke sekolah ya. Dari rumah sampai ke sekolah. Kemudian baliknya juga dari sekolah sampai ke rumah boleh.
Mister, rumahnya tuh kan rumah saya jauh dari sekolah. Berarti rumahnya tuh yang rumah ngarang boleh bisa? Rumah ngarang. Enggak, bukan begitu maksudnya. Dari mana yang kalian mau yang diingat, ya dari mana yang kalian ingat, bisa jalan itu kalian tempuh sampai ke sekolah. Misalnya kayak di rumah, ada rumah misalnya Silakan ada rumah itu. sakit dekat sekolah gitu. Dari rumah sakitnya aja gitu loh. Enggak jadi. Boleh. Atau dipersingkat jalannya boleh juga, tapi jangan mengarang nama jalan ya. Jangan mengarang nama jalan seperti tadi yang disampaikan terus ada jalan Tombol gitu, boleh. Nggak boleh ya. Mister, saya dapat pertanyaan, Mister. Kok kayaknya menurut saya ini nama jalannya benar benar. Kok kayak dekat jalan Drupadi itu bukan jalan Cernon? Ya, ini jalan Trenon ya, Drupadi ini. Ini jalan Raya Murug ya. Ini ceritanya anak ini namanya Bayu. Bayu itu tinggal di jalan Kecubung ini. Ini caranya nanti membuat deskripsi. Nama saya adalah Bayu. Saya tinggal di Jalan Kecubung, Gang Sedap Malang, nomor 1 Denpasar. Saya sekolah di SD Bali Public School yang beralamat di Jalan Drupadi, nomor 52 Denpasar Timur. Dari pagi ya, sampai ke sekolah. Setiap pagi saya berangkat ke sekolah dari rumah melewati Jalan Kecubung menuju arah selatan itu. Itu deskripsi. Deskripsi itu maksudnya penjelasan dari denah ini. Penjelasan dari denah yang ada di atas ini. Itu. Mister. Ya. Mister. Silakan bertanya apa lagi yang mau ditanyakan. Mister, boleh saya boleh diturunin sedikit, saya mau screenshot dari Mister. Bentar satu-satu bicaranya. Kenapa? Mister, deskripsinya harus di buku gambarnya apa boleh di kertas dipisah? Di buku gambar aja ya, biar jadi satu. Biar di buku gambar aja. Kalau bisa jadi satu ya. Kalau bisa. Kalau enggak bisa, di belakang buku gambar itu boleh deskripsinya. Boleh. Di balik buku gambarnya boleh. Ya. Mister. Ya. Apa? Mister, di mana rekamannya dikirim? Rekamannya dikirim kemana, Mister? Rekaman apanya? Rekaman Zoom sekarangnya. Oh ya, nanti Mister kirim itu ya. Sabar aja, nanti kepada wali kelasnya. Jadi sudah jelas dulu ini masalah Dena. Silakan biar nanti ada yang bertanya lagi. Mengenai Dena. Masih ada, saya mau bertanya lagi. Ini nanti harus seperti ini tulisannya atau bisa dibebasin? Misalnya di Bebas tergantung gininya tugas lah. Mister, untuk yang Mister bilang ngumpul di sekolah itu maksudnya gimana kita ke sekolah ngumpulnya? Kalau bisa ke sekolah, kalau tidak lewat wali kelasnya boleh. Ya, boleh. Atau langsung ke Mister juga boleh. Saya nitip ke Bapak kan. Ya. Bukan, Coba Mister Agus saya bisa nanya. konfirmasi dulu ya. Mister Agus. Katanya sih sebelum Itu ngumpulnya katanya ke sekolah ya atau lewat wali kelas bisa. Atau lewat Ya, jadi gini. Mister Agus atau Mister. Oke, jadi gini, masalah pengumpulan itu dulu koneksinya unstable. Maaf, tunggu bentar. Oke, dah. Jadi gini, untuk pengumpulan itu kalian harus kumpulkan hasil karya kalian ke sekolah, ya, kumpulkan hasil karya ke sekolah karena apa? Ini akan dijadikan portofolio oleh sekolah terkait pelaksanaan kegiatan tematik terintegrasi dan ditujukan untuk reakreditasi nantinya. Jadi ini sangat penting dan harus kalian kumpulkan ke sekolah. Proses pengumpulan ke sekolah banyak caranya. Yang pertama bisa bawa langsung ke sekolah. Entah kalian dengan orang tua kalian silahkan. Yang kedua bisa dengan cara dikirim via Gojek atau apa silahkan. Yang ketiga bisa dititip di temennya, misalkan yang datang ke sekolah ataupun jadi satu misalkan pesan Gojeknya untuk dikirim ke sekolah boleh. Dititip ke wali kelas juga boleh. Jadi semua itu boleh. Yang penting kalian mengirimkan ke sekolah. Ya, mengirimkan ke sekolah
Dan waktunya itu sebelum rapotan. Jadi sebelum tanggal 12 harus sudah dikirim. Jadi misal harapkan ya paling lama tanggal 11 atau tanggal 10 sudah dikirim ke sekolah. Ya. Terlepas dari cara mengirimnya itu bisa kalian atur sendiri mau dengan cara yang mana. Intinya apa yang disampaikan Mr. Agus adalah tugas ini nyampe di sekolah, ya, nyampe di sekolah. Mau Gojek, mau nitip dengan orang tuanya boleh, atau mau apa ke sekolah langsung boleh, ya, asalkan tugas ini nyampe ke sekolah. Itu poinnya, nak, ya. Tugas ini sampai kepada kami guru-guru di sekolah itu, kepada wali kelasnya, kepada Mr. Chandra, Agus, gitu, ya. Tugas ini selesai. Mister, boleh nggak tulis tangan atau ketik? Silakan dikreasikan sendiri, ya. Kalau bisa itu ditulis tangan dulu sambil belajar menulis yang rapi, ya, yang rapi. Boleh nggak diketik? Kalau bisa ya ditulis tangan. Kalau bisa, yang sekali lagi kalau bisa. Ya, silakan. Kalau pakai jalan singkat aja boleh, Mister? Boleh. Jadi masa lama zoomnya ya? Silakan bertanya lagi apa? Jadi ini harus Jadi apa? Ini harus Panas HP-nya lupa. Berarti ini nanti dikirim ke sekolah atau boleh online? Bisa di foto gitu. Ini sudah nyampainya harus ke sekolah, ya. Ya, ke sekolah nyampainya. Dia nanti akan dijadikan portofolio, ya. Dijadikan portofolio. Bu, Ya. untuk sekolahnya dinilai gitu, Mister? Apa? Untuk sekolahnya dinilai gitu. Ya, untuk persiapan reakreditasi namanya. Reakreditasi. Nanti portofolio ini dikumpulkan sebagai bahan untuk reakreditasi, ya, bahan akreditasi sekolah, penilaian sekolah, ya. Mister, boleh deskripsinya di halaman sebelahnya, Mister? Boleh. Silakan kreasikan sendiri, ya, boleh. Pas kalau sudah selesai kan dibawa ke sekolah itu buku gambarnya dikasih apa? Gini kertasnya aja, Mister? Kertasnya aja boleh. Kertasnya aja sama buku gambarnya, kasihan buku gambar. Ya. Buku gambarnya Bisa pakai Google Earth. Silakan dikreasikan, ya. Mau pakai aplikasi apa saja boleh, menggambar boleh. Pakai Google Jadi Earth digital boleh. maupun manual boleh. Asalkan tidak mencari di internet, ya. Tidak boleh mencari di internet. Dalam hal ini maksudnya ada denah, misalkan denah sekolah itu dipakai di internet, gambar-gambarnya di download lalu dipasang-pasangkan, itu nggak boleh. Ih, curang sekali. Nggak boleh itu. Kayak clipping dia nggak boleh. Gambar memang digambar, ya. Mister akan lihat sama Mister Agus perkembangannya besok juga ada, ya, sejauh mana anak-anak sudah bisa mempraktekkan menggambar ini, bahkan mendeskripsikan kalau sudah selesai menggambar, mendeskripsikan gambar yang anak-anak buat dari berangkat dari rumah sampai ke sekolah. Begitu juga berangkat dari sekolah pulang ke rumah. Itu Mister akan lihat perkembangan kalian dalam menggambar itu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Silakan di chat, ya, di chat saja, di live chatnya dulu. Kalau mau bertanya lagi silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Biar jelas. Boleh saya nggak isi, misalnya setiba di sekolah saya melihat tanaman ini, soalnya saya nggak begitu hafal di sana. Silakan seperti tadi Mister sampaikan, sejauh mana kemampuan anak-anak untuk menjelaskan, silakan jelaskan, ya. Ini kan tergantung kemampuan masing-masing anak-anak. Jadi misalkan Rena dengan Usmaha itu kan berbeda cara penyampaiannya. Ini belajar menjelaskan juga, belajar menjelaskan tunjuk denah, ya. Siapa tahu nanti kalian jadi guide itu kan pasti belajar menjelaskan pariwisata dan seterusnya. Ini bekal buat kalian nanti. Gimana rumah kita menuju ke sekolah? Silakan dikreasikan sendiri. Kreativitas kalian itu silakan dilakukan.
Tidak, kalau misalkan tidak hafal di sekolah ya sejauh mana kalian hafal tentang kondisi sekolah, pohon apa saja yang ada di sekolah, lingkungannya siapa saja. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada contohnya, Mister? Oh, ini contohnya, nak. Sudah ada contohnya. Ini dah contohnya. Contoh deskripsi sesuai denah. Ini gambar denahnya. Di bawahnya ini adalah penjelasan dari denah yang ada di atas. Ini penjelasannya di bawahnya ini. Ya. Ini sudah contoh. Harus sampai sekolah. Ya, sampai di sekolah. Ya, tujuannya adalah kalian biar tahu dari rumah itu sampai di sekolah apa saja yang kalian lihat. Gambarnya bisa dikirim ke WA. Nah, kalau kirim ke WA ini bagaimana kira-kira Mr. Agus? Bisa dikirim ke WA ya, Mr. Agus? Kalau pertimbangan Mr. Agus seperti apa? Kira-kira? Jadi untuk dikirim ke WA itu tidak ada opsi untuk sementara ya. Karena apa? Karena kita dari sekolah itu butuh hard copy dari gambar kalian beserta deskripsinya untuk kegiatan portofolio dan reakreditasi nanti. Jadi untuk masalah pengumpulan, Mister tetap minta untuk kalian mengumpulkan hard copy hasil karya kalian, bukan lewat WhatsApp ataupun link ya. Jadi langsung datang ke sekolah, bawa ke sekolah. Mister, saya nggak mau, saya takut kena COVID, bisa pakai Gojek. Mister, saya nggak mau ada keramaian di sekolah, bisa datangnya sore-sore, titipkan ke penjaga malamnya boleh. Karena di atas jam 3 sore biasanya sudah nggak ada guru. Ya, sudah nggak ada guru. Itu bisa saja. Jadi jangan berpikir bahwa saya ini pandemi semuanya serba online, nggak. Jadi untuk hal ini Mister minta hasil karyanya dikumpul langsung ke sekolah. Ya. Dan caranya sudah Mister bilang kan, bisa dititip, bisa dikirim Gojek dan lain sebagainya. Kan nggak harus ketemu ke sekolah. Caranya bebas, cara bebas, yang penting nyampe di sekolah. Iya, yang penting nyampe. Ya. Caranya bebas, yang penting nyampe di sekolah ya. Nyampe di sekolah itu. Ini harus nyampe ke sekolah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau online kan soalnya nggak nyampe di sekolah. Ya, ada pertanyaan lagi. Silakan fokus dulu sama ini ya, denahnya. Tidak usah membahas yang lain. Silakan. Ada lagi? Tunggu dulu. Mister mau nanya dulu. Kalian pikir kira-kira kalian bisa nggak kerja sekarang? Karena gini loh, waktu durasi Zoom-nya kan lagi bentar. Jika seandainya kalian merasa belum bisa, belum paham, pengen nanya-nanya lagi untuk hari ini, habis selesai Zoom ini, kita lanjutkan Zoom lagi, sesi kedua. Jika seandainya kalian rasa, oh Mister saya udah cukup paham, saya mau kerja dulu, saya mau buat sketch dulu, ya udah nggak perlu Zoom lagi, ya kita selesai Zoom-nya ini, kita lanjutkan besok. Besok, ya gimana? Gimana kalian ini kesepakatannya? Sudah paham Sudah nggak? ngerti, Mister. Sudah. Oh, sudah ngerti berarti Mister Agus. Berarti udah kira-kira udah ada bayangan untuk kerjanya kan? Sudah, Mister. Oke, jika sudah, kita lanjutkan besok. Ya, besok Mister cek perkembangannya masing-masing. Sejauh mana kalian sudah buat. Besok silakan giliran ngeliatin hasil sejauh mana perkembangannya. Ya. Oke. Silakan kalian boleh bekerja dari sekarang atau boleh menggambar dari sekarang. Besok Mister lihat akan perkembangannya karena kesepakatan tadi anak-anak sudah menyampaikan. Bisa saya membuat dari sekarang Mister. Oke, silakan. Dan tidak ada lanjutan Zoom lagi. Berarti sudah paham semua. Oke. Sekian untuk hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kita lanjutkan besok. Untuk perkembangan gambarnya nanti besok kita lihat sama-sama ya. Sekian dan terima kasih. Mister akhiri dengan mengatakan namaskar. 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 Silakan tutup ya. Namaskar. Rena. Bye. Boleh lama sekali. Ya. Namaskar ya. Silakan boleh live ya. Kan semua sudah keluar, Mister. Bye. Selamat bekerja ya. Bye-bye. Bye. Namaskar. Sudah. Cek hasilnya. Silakan cek hasilnya nanti ya. Ini lagi Yang sebesar itu gambar. Boleh.